Kalau aku bilang, warna yang kamu lihat sekarang itu sebenarnya bukan warna asli. Kamu percaya nggak? Dan lebih gilanya lagi, setiap detik, otak kamu sedang membohongi kamu. Kita selama ini percaya, kalau kita melihat dunia apa adanya. Tapi sains bilang, yang kamu lihat itu bukan realita. Itu cuma versi editan. Dan hari ini, kita bongkar gimana otak kamu, diam-diam, memanipulasi kenyataan. Kita sering mikir, mata itu kayak kamera, cahaya masuk, gambar ditangkap, selesai. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Mata cuma menangkap cahaya dalam bentuk sinyal listrik. Yang benar-benar melihat itu adalah otak. Dan otak nggak cuma menerima data. Dia menginterpretasi, dia menebak, dia melengkapi, dia mengedit. Secara ilmiah, proses ini disebut predictive processing. Artinya, otak kita sebenarnya tidak menunggu informasi masuk dulu, baru memahami dunia. Otak memprediksi dulu, baru mencocokkan dengan data yang masuk. Jadi bukan mata, otak, realita, tapi prediksi otak, data masuk, koreksi sedikit, jadilah realita. Dengan kata lain, yang kamu lihat itu lebih banyak hasil tebakan daripada hasil penglihatan murni. Sekarang kita tes, dua kotak ini kelihatan beda warna, padahal nilainya identik. Kenapa bisa? Karena otak kita memperhitungkan bayangan, dia mengoreksi warna supaya terlihat masuk akal dalam konteks cahaya. Artinya, warna yang kamu lihat bukan warna asli objek. Itu warna yang sudah diedit, supaya sesuai dengan asumsi otak tentang pencahayaan. Contoh lain, The Dress. Separuh dunia lihat biru hitam, separuh lagi lihat putih hemas. Objeknya sama, tapi asumsi pencahayaan tiap otak beda. Dan boom, realitanya beda. Jadi pertanyaannya, kalau warna aja bisa beda, apalagi yang selama ini kita kira pasti benar. Sekarang, fakta yang lebih gila. Di mata kamu, ada yang namanya blind spot. Titik buta, tempat di retina yang tidak punya reseptor cahaya. Secara teknis, itu lubang. Harusnya kamu melihat lubang di tengah penglihatan kamu, tapi kamu nggak pernah sadar ada lubang itu. Kenapa? Karena otak kamu otomatis mengisi bagian yang kosong. Dia melihat pola sekitar, lalu menebak isi yang hilang. Dan kamu percaya itu nyata. Artinya, sebagian dari dunia yang kamu lihat, itu literally karangan otak. Bukan kebohongan jahat, tapi mekanisme bertahan hidup. Kalau otak harus memproses semua detail mentah, kita bakal overload. Jadi dia menyederhanakan, dia memotong, dia mengisi, dia mengedit. Sekarang lebih dalam lagi, otak butuh sekitar 100-200 milidetik untuk memproses informasi visual. Artinya, yang kamu lihat sekarang sebenarnya adalah versi masa lalu sepersekian detik. Secara teknis, kita tidak pernah hidup di sekarang yang absolut. Kita hidup dalam delay kecil. Tapi yang lebih menarik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa otak kadang menebak ke depan. Dia memprediksi apa yang akan terjadi sepersekian detik ke depan, agar kita bisa bereaksi lebih cepat. Jadi realita yang kamu alami itu campuran antara masa lalu, prediksi masa depan, dan sedikit data real time. Itu bukan sihir, itu efisiensi biologis. Sekarang masuk ke bagian yang lebih personal. Kamu pikir memori itu seperti rekaman video? Salah. Memori itu seperti file yang setiap kali dibuka, lalu disimpan ulang. Dan setiap kali disimpan ulang, bisa berubah sedikit. Penelitian tentang false memory menunjukkan bahwa manusia bisa diyakinkan bahwa mereka pernah mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dan mereka yakin itu nyata. Otak tidak menyimpan detail 100%. Dia menyimpan esensi cerita. Lalu saat kamu mengingatnya, otak membangun ulang cerita itu. Dan kadang, dia improvise. Jadi bukan cuma mata yang diedit, masa lalu kamu juga. Sekarang tarik ke level eksistensial. Kalau warna bisa diedit, gambar bisa dilengkapi, waktu bisa delay, memori bisa berubah. Maka realita yang kamu alami adalah konstruksi. Bukan berarti dunia ini palsu, tapi pengalaman kamu tentang dunia itu adalah hasil kerja sistem biologis yang tujuannya bukan untuk menunjukkan kebenaran absolut, tapi untuk membuat kamu bertahan hidup.
Otak tidak dirancang untuk melihat kebenaran. Otak dirancang untuk bertahan hidup, dan kadang yang membantu kita bertahan hidup bukan realita yang akurat, tapi realita yang cukup masuk akal. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah otak memanipulasi kenyataan? Karena jawabannya jelas, iya. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak dari hidup kamu yang benar-benar objektif, dan seberapa banyak yang cuma persepsi? Kalau otak kamu aja bisa ngedit warna, ngisi yang kosong, ngubah memori. Mungkin selama ini yang kamu anggap kebenaran mutlak, cuma versi terbaik yang bisa dibuat otak kamu. Dan mungkin belajar berpikir kritis, itu bukan soal mencari kebenaran absolut, tapi menyadari bahwa kita melihat dunia lewat filter. Kalau kamu menikmati konten yang bikin kamu mempertanyakan realita, subscribe Kelas Insight. Karena kadang, yang paling berbahaya bukan kebohongan orang lain, tapi ilusi yang dibuat otak kita sendiri.